Shalom saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok G akan mempresentasikan tentang tradisi petik laut. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Hizkia Krisyandi. Nama saya Andrea Wanda Frida. Saya Francisca Vela Monica. Dan saya Putri Fransia Jun. Untuk selanjutnya saya persilakan pada Valen. Pertama kami akan menjelaskan latar belakang. Keberagaman di Indonesia membuat Indonesia memiliki banyak sekali tradisi, salah satunya tradisi petik laut. Menurut Sparinga, pada tahun 2013 menjelaskan makna dari petik laut. Petik sendiri berarti mengambil, mengungut, atau memperoleh. Sehingga petik laut memiliki arti memetik, mengambil, memungut, atau memperoleh hasil laut. Tradisi ini merupakan ritual pengungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat, terutama masyarakat yang bermata pencarian nelayan. Asal-usul tradisi petik laut di Pantai Buker, Desa Buker, Kecamatan Buker, Kabupaten Jember, berawal dari upacara selamatan untuk membersihkan desa dari wabah penyakit pagebluk. Upacara ini dikenal dengan istilah sedekah pancer. Dalam sedekah pancer, sesaji dilarungkan ke tengah laut selatan Jawa untuk dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul, penguasa dan penjaga pantai selatan Jawa, dan Nyai Tlenges sebagai penjaga daerah Pelawangan. Selanjutnya ada asal-usul lainnya berkaitan dengan riwayat Buyut Jirin. Dikatakan bahwa Buyut Jirin merupakan orang Linuwuh yang dalam suatu waktu tatkala melakukan tirakan mendapat wisik agar melakukan sedekah pencar untuk memohon keselamatan warga Puger kepada Tuhan, terutama bagi pelayan di Segoro Kidul. Sedekah pancer dilakukan dengan melarung sesaji ke laut sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Puger karena diberi karunia sumber daya alam yang kaya. Selanjutnya ada tata cara pelaksanaan masa lalu. Tata cara pelaksanaan masa lalu ada selamatan, pembacaan doa, dan sesaji diarung ke laut. Dalam ritual petik laut ini terdapat beberapa pakem acara yang tidak bisa diubah, namun ada beberapa teknis acara yang dapat diubah. Tradisi petik laut pada zaman dahulu hanya dilakukan secara sederhana. Pada zaman dahulu, petik laut di Puger hanyalah berupa ritual sederhana yang terdiri dari selamatan yang diiringi dengan adanya sesaji. Dalam acara selamatan, dibacakan doa agama Islam yaitu Yasin dan Tahlil. Setelah dibacakan doa, selanjutnya sesaji dibuang ke laut sebagai bentuk persembahan pada Ratu Laut Selatan. Acara selamatan ini pun hanya dilaksanakan di tempat pendaratan ikan. Pada perkembangan berikutnya, Puger mulai dilirik oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember sebagai aset wisata. Pada akhirnya, Puger pun ditetapkan sebagai pantai wisata meskipun belum digarap secara serius. Perkembangan wisata tersebut akhirnya membuat tradisi petik laut juga mengalami perubahan. Tradisi petik laut di Puger ini tidak lagi sederhana seperti dulu. Tradisi ini mengalami perubahan menjadi lebih meriah. Adapun ritual petik laut sekarang ini yaitu yang pertama selamatan atau sesaji, yang kedua wayang kulit, dan yang ketiga prosesi larung sesaji. Larung sesaji sendiri memiliki banyak prosesi, diantaranya yang pertama kirap sesaji, kemudian mohon izin, yang ketiga peletakan uang logam dalam miniatur perahu, yang keempat ubur rampe diarak ke pantai, prosesi ujuk-ujuk, tari persembahan, nelayan mengumandangkan doa, kemudian nelayan berebut air bunga setaman, pelepasan sesaji kepala kambing, dan yang terakhir adalah sesaji lain dinaikkan ke perahu dan dibawa berlayar lalu dilempar ke laut. Dari dua diagram tersebut dapat dilihat perbedaan bentuk antara petik laut dan pada zaman dulu dengan petik laut sekarang ini.
Perbedaan yang terjadi tidak sekedar pada kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi berbeda bentuk ritual petik laut saat ini lebih meriah bila dibandingkan dengan zaman dahulu. Petik laut sekarang ini selain melibatkan lembaga pemerintahan, juga menambahkan acara wayang kulit dan selamatan, tidak lagi di pangkalan ikan, tetapi di Balai Desa Puger Kulon. Next. Selanjutnya, apakah masih perlu dilakukan oleh orang percaya? Sebagai orang percaya, kita tidak boleh melakukan tradisi ini, karena tradisi ini menyembah kepada Nyi Roro Kidul atau Allah lain selain Tuhan Yesus. Hingga hal tersebut merupakan hal melanggar salah satu dari ke-10 firman Allah, atau yang bisa kita kenal 10 hukum Taurat, yang tertulis di Alkitab di Keluaran 20 ayat 3 yang berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Next. Kesimpulan dari kelompok kami mengenai tradisi petik laut ini yaitu, dari latar belakangnya aja sudah dijelaskan tadi, diketahui bahwa petik laut bertentangan dengan iman Kristen. Karena ungkapan syukur mereka itu bukan kepada Allah, melainkan kepada Nyai Roro Kidul. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya, sebaiknya jangan melakukan hal tersebut. Seperti yang ada di dalam Keluaran 20 ayat 3. Next. Berikut daftar pustaka yang membantu kami dalam pembuatan presentasi ini. Kami juga mengambil beberapa sumber sebagai berikut. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Tuhan Yesus memberkati.